Box to Box Media Network. Selamat datang di Asumsi Bersuara, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial banget nih yang udah pernah datang sebelumnya, yang di awal-awal banget kita ada, dia udah hadir mensupport. Welcome Panji Pragiwaksono back to the podcast. Terima kasih banyak Ray, sebuah kebahagiaan bisa hadir ke sini, saya pendengar setia Anda. Wes, luar biasa, ini bakal gue putar terus nih bahwa Panji pendengar setia. Jadi gini, kan di 2020 ini kita udah terlalu banyak berkutat di hal yang bleak banget gitu ya, krisis kesehatan, krisis ekonomi, segala macam. Jadi gue ngundang Panji ini biar kita lebih santai lah, bisa ikut ketawa-ketawa bareng kan. Siap. Ya, mungkin buat segelintir orang di luar sana yang nggak tahu Panji itu siapa. Panji itu adalah stand up comedian number 1 di Indonesia ya. Ngeri! Iya dong. Mana berani gue ngomong gitu, masih ada Radit, Ernest. Makanya gue yang ngomong, jadi apa-apa. Dan sebelumnya dia juga rapper, penyiar, host acara TV, juru bicara calon gubernur DKI. Intinya you name it, Panji has done it ya. Hari ini kita mau bahas hal yang asik-asik aja lah gitu kan. Okay. Panji ini selain itu semua dia juga content creator ya. Jadi buat yang belum subscribe bisa subscribe ke YouTube-nya Panji. Nanti gue mau nanya nih Ji, kan belakangan tuh banyak content creator public figure gitu kan pada bikin komen-komen yang kontroversial gitu kan. Ada yang bilang corona hoax lah, elit global, konspirasi, gak usah pakai masker, bodo amat. Terus habis itu klarifikasi gitu. Nah mumpung lu lagi di sini deh, lu gak mau bikin pernyataan apa gitu yang kontroversial? Aduh ngeri bener. Ini jebakan ya. Bahaya sekali jebakannya. Biar orang lain aja yang kayak gitu. Biar orang lain aja. Soalnya kan rame nih kayak selentingan di Twitter gitu. Kayak, wah keras ya nih dunia perkontenan ya gitu. Sebagai content creator gitu, lu ngelihatnya apakah ini genuine? Mungkin emang mereka berdasarkan apa yang mereka baca di rumah, berpikir begitu, berpikir macam-macam. Atau emang, ya beberapa orang kan juga berpikir ya itu cari perhatian atau apa. Lu ngeliatnya gimana nih? Jadi ada kombinasi dua hal, Ray. Satu, fakta bahwa orang merasa COVID atau Corona adalah topik yang lagi panas, itu benar. Yeah. Karena nampaknya orang susah untuk nggak mikirin Corona gitu. Iya, nggak bisa. Saya kan gini-gini juga bikin podcast nih, Bang Ray. Kecil-kecilan tapi kalau saya podcastnya kan. Tapi bahkan tanpa gue niatkan, ketika gue mau buka mikrofon untuk bikin podcast, yang keluar tuh lagi-lagi keresahan gue soal Corona. Jadi itu menandakan bahwa kepala gue 24 jam itu ya Corona, semua orang juga kayak gitu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak sebuah topik yang kayak novel misteri yang nggak ada ujungnya. Orang tuh bingung, ini tuh apa gitu. Makanya semua orang, gue aja nggak putus mencari informasi tentang COVID, terutama kaitannya sama ekonomi dan bisnis. Gue terus aja nyari. Jadi kepala gue juga kayak gitu. Gue bisa berasumsi orang lain juga kepalanya seperti itu. Jadi ketika dikasih konten yang kaitannya sama Corona, dikonsumsi sama mereka. Nah tapi kan topik Corona tentang apa yang mereka konsumsi itu kan tergantung sama cara berpikirnya mereka. Ada orang yang pengusaha, maka konten Corona yang mereka cari adalah yang kaitannya sama ekonomi dan usaha dan pinjaman dan modal segala macam. Tapi ada yang nggak punya kebutuhan untuk bisnis, tapi suka teori konspirasi, suka yang aneh-aneh. Nah itu yang mereka sikat gitu. Nah jadi konten creator kemudian ngeliat itu, ada yang berpikir, udah gue manfaatin ini juga aja gitu untuk ditumpangin, karena ada banyak content creator yang seperti lo tahu, terutama di YouTube, karena monetisasinya lebih jelas dari AdSense, mereka jadi
mengejar itu dalam rangka viewership yang tinggi gitu. Itu satu hal. Tapi sebenarnya ada kombinasi yang lain menurut gue. Kombinasi bahwa banyak di antara mereka tuh nggak pernah benar-benar sadar omongan mereka bisa jadi kayak apa. Oke. Ya. Dan ini nanti kalau misalnya kita akan nyampe ke sana, ini juga terkait sama menteri dan pejabat publik gitu. Betul. Banyak orang yang nggak nyangka omongan seperti ini tuh dampaknya seperti apa. Karena mungkin mereka pernah ngelakuin ini di balik pintu tertutup, atau mungkin mereka pernah ngelakuin ini di konten mereka yang lain, tapi yang itu nggak ngangkat. Kebetulan aja yang satu ini tiba-tiba naik gitu. Tiba-tiba viral. Jadi, nih ada satu bagian. Iya. Karena yang kayak gini banyak kan. Kita tadi kan gua aja yang nyebut ya kan Indira tadi kan. Indira yang kayak gitu kan. Terus udah gitu si Grita juga jadi kena karena dia ketawa gitu. Padahal gue yakin di benak Grita atau di benak Indira, sebenarnya di video-video gue yang lain, gue juga ada yang pernah ngomong kayak gini, mungkin ketawa gue lebih nggak bisa dimaafkan lagi untuk bercandaan yang lain, tapi yang ini spesifik jadi meledak. Jadi ada faktor kenaifan memang, bahwa mereka nggak nyangka omongan seperti ini akan berdampak. Nggak usah jauh-jauh deh. Itu komentator sepak bola yang sekarang udah nggak kerja jadi komentator, tau nggak lo yang bercandain ada yang nonjol tapi bukan semangat. Iya. Dia bukan jahat, dia nggak ngerti aja, dia nggak nyangka omongan kayak gitu. Kenaifan gitu. Jadi itu menurut gua ya. Bener juga sih, kayak apa, kadang-kadang lu nggak tahu bahwa bukan takut backlash-nya doang ya, tapi lu nggak tahu bahwa itu bisa impact-nya benar-benar negatif gitu. Apalagi yang kayak ya maksudnya ada, gue pernah bilang juga ya, kayak ada yang ngaco tapi nggak harmful gitu, kayak misalnya bumi datar kali ya, ya udahlah, kayak lu nggak merugikan siapa-siapa. Iya. Tapi kalau kayak kayak yang udahlah nggak usah pakai masker, nah itu kan rada bahaya juga ya. Gue mau nanya, gue mau nanya juga sih, Ji. Lu sebagai content creator ya, di rumah 2-3 bulan ini, lebih susah nggak sih lu bikin konten gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya? Kebetulan tidak, karena saya brilian, Ray. Wah. Gak semua orang bisa kayak gitu ya? Nggak, saya bercanda. Saya bercanda. Nah, ini nanti diviralkan. Nggak, Kak. Alasannya adalah karena gue tipikal content creator, kita ngomong YouTube ya, yang emang kerjanya bikin konten tuh talking heads. Ya kayak gini, ngoceh doang aja. Jadi hampir semua konten gua itu, terutama yang penontonnya banyak, itu dilakukan dengan handphone dan ngomong ke arah handphone. Jadi gua nggak perlu keluar. Yang pusing tuh adalah content creator travel tuh. Content creator yang mengharuskan dirinya untuk keluar, itu yang eksperimen kreatif tuh, bingung tuh. Tapi YouTuber gamer bahagia aja. Iya, nggak ngaruh. Itu si Deddy Corbuzier tidak ngaruh. Orang mau datang ke sana. Justru lagi hits ya. Raditya Dika, coba kalau kita lihat ya YouTube-nya, dia main Sims loh, maksud gue. Jadi, untuk beberapa orang emang gak ada dampaknya, tergantung sama tipikal kontennya. Dan di sisi lain, ketika gue gak keluar rumah, gue jadi punya ruang untuk nyobain hal-hal yang selama ini ada di kepala gue, tapi gak pernah gue jadiin. Jadi, contohnya ada konten baru gue di YouTube, namanya Berita dari Neraka, di mana gue masih punya semangat proaktif zaman dulu tuh, yang gue ngomentarin berita, tapi gue pengen main karakter. Jadi ada pembaca berita tapi hidupnya di neraka, namanya Sukatoro, latar belakangnya green screen neraka, terus dia pakai topeng kepala tokai gitu, terus dia bacain berita tapi dikomentarin dengan alanya dia gitu. Itu kan sebenarnya kayak John Oliver yang Last Week Tonight kalau nggak salah, atau apa Last Week Tonight, yes. Last Week Tonight, yang dia cuman ngomong doang aja. Nah, itu satu. Terus gue bikin Lila Show di Instagram gue, di mana gue live barengan dengan penontonnya, dan mereka ngelempar joke yang lucu, gue kasih hadiah. Terus gue bikin konten kolaborasi, gitu-gitulah. Jadi karena kesempatannya ada, ya udah gue lakuin gitu. Sambil berhati-hati takut menyinggung orang, karena itu kecenderungan saya. Menghindari menyinggung orang di 2020 susah ya? Susah sekali. Kan kayak yang tadi gue bilang, kadang-kadang kita nggak ngeh apa yang kita omongin bisa jadi masalah ya. Bahkan di level seperti gue, yang mana adalah seorang pembicara publik profesional, stand-up comedian, gue juga nggak nyangka joke gue soal kucing kemarin itu jadi rame. Sangat tidak menyangka, karena kalau gue udah prediksi itu akan rame, nggak akan gue taruh di YouTube. Justru karena gue pikir,
yang ini kayaknya aman nih, gue taruh di YouTube, rame ternyata. Lebih rame daripada bercandaan SBY pernah nyimeng, parah bener itu kucing. Ji, tapi kalau menurut lu di dunia lu ya, there's no such thing as bad publicity nggak lu lihatnya? Ini menarik sih. Karena gue pengen bilang tidak, dalam arti kata sentimen tuh selalu penting. Jadi gue pengen bilang bahwa there is no bad publicity. Gue pengen bilang there is bad publicity. Karena kalau misalkan lu dibicarakan dalam konteks yang buruk, sentimen orang terhadap lu jadi jelek. Dan ini nanti akan jadi dampak untuk misalnya endorsement deal atau apapun, terutama sama pihak-pihak yang cenderung tangannya gampang lepas tuh kalau misalkan yang dia pegang panas dikit, TV, brand dan segala macamnya. Tapi dalam konteks YouTube terutama, kayaknya lebih terbukti bahwa there is no bad publicity. Karena gue ngerasain yang ke gue sendiri deh. Video gue yang soal kucing, itu ramenya bukan main. Rame bener. Dan yang likes dan yang dislike itu jumlahnya sama. Rata gitu. Terus udah gitu komentarnya tuh yang menghina dan yang memuji banyak gitu. Tapi kalau dibilang nggak ada dampaknya secara ekonomi ke gue akan bohong karena duitnya berasa itu untuk video itu, untuk video itu spesifik gitu. Terus bahkan ada dampaknya kepada penjualan digital download gue untuk show tersebut. Orang jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Terus kita ngomongin yang lain aja, kita ngomongin si siapapun yang lagi rame gitu ya, itu juga kontennya pasti kayak Grita sama Indira juga pasti gue rasa kontennya juga jadi rame. Mungkin sama dia dicopot ya AdSense-nya. Atau bahkan di level kayak Jering aja deh, yang bikin pernyataan yang cukup gila-gilaan gitu ya menurut publik. Walaupun mungkin publik sebel sama dia, tapi dia punya ruang di tempat yang lain gitu. Makanya gue rasa lu dan gue bisa meyakini ini. Kadang-kadang kita ngeliat orang terus kita pikir, ini orang kok ada yang dengerin ya, kok ada followers ya gitu. Tapi emang ternyata ada market untuk segala macam manusia gitu. Jadi ya gimana ya, gue mau ngomong enggak, tapi kenyataannya emang kayak gitu. Ji, itu tadi udah lah, lu sebagai content creator nih. Yang kedua nih, lu sebagai juru bicara lah. Lu sampai sekarang lu masih di otak gue juru bicara yang paling hebat yang pernah lu lihat. Waduh. Panji. Wimar zaman Gus Dur, bro. Oh. Wimar zaman Gus Dur. Bisa. Gue pengen pick your brains on one thing nih. Jadi ya kan tadi gue udah bilang ya, di era corona ini gue udah bahas macam-macam lah, bahas soal kesehatan, bahas soal ekonomi, gue pengen bahas soal komunikasi publik dari politisi-politisi kita gitu. Lu sebagai juru bicara tentu gue yakin lu kalau gue jadi Panji, gue pasti ngeliat kayak kalau gue jubirnya gue harus ngomong apa nih kalau orang ngomong gini. Benar juga. Lu ngelihatnya komunikasi publik pemerintah kita soal corona ini gimana? Karena kalau misalnya di Twitter ya, kebanyakan kan menghujat dalam arti kayak, kok lu nyepelein banget sih gitu, kayak banyak banget lah pernyataan yang kayak kita nggak mungkin kena karena suka makan nasi kucing, corona nggak mau masuk karena birokrasi di sini. Maksudnya itu kan terkesan menyepelekan, bercandaan gitu. Tapi jangan-jangan ya nggak tahu ya, jangan-jangan justru untuk sebagian kalangan atau jangan-jangan banyak kalangan di luar Twitter sana, di luar bubble kita ini, justru yang kayak gitu masuk gitu. Justru yang kayak gitu kayak bisa menenangkan hati gitu. Lu sebagai praktisi atau mantan praktisi komunikasi publiknya Pak Anies, gue sebut aja, gimana lu melihatnya? Kalau gue merasa yang di menteri nih, pernyataan menteri, itu kombinasi antara gagap public speaking, gagap dalam artinya itu bukan terpatah-patah ngomong ya, tapi tidak tahu bagaimana caranya berbicara kepada publik, terutama ketika mereka lagi menjabat di posisi-posisi seperti ini. Kombinasi itu sama kombinasi tidak disiplin. Tidak disiplin dalam arti kata, ketika lu lagi di doorstop gitu ya sama media,
orang tuh yang baca beritanya kelak itu nggak kebayang tuh situasi seperti apa. Tapi doorstop tuh bisa cair sekali, bisa formal tapi bisa juga cair sekali. Doorstop bisa panjang bahkan kalau misalkan orangnya rada nyantai dan segala macamnya, sehingga situasi doorstopnya itu bisa nyantai sekali, mudah sekali untuk orang bisa bercanda karena sekitarnya bercanda juga gitu. Nah, tapi dibutuhkan kedisiplinan untuk tahu bahwa yang harus gue pikirin tuh bukan audiens yang di depan gue, notabene wartawan, tapi audiens yang membaca nanti, notabene masyarakat gitu. Di situ lu boleh bercanda, tapi lu lupa bahwa bercandanya itu nggak bisa lu keluarin tetap, walaupun pada bercanda, karena lu nggak tahu ketika keluar konteks jadinya seperti apa. Menurut gue tuh itu. Jadi emang menteri ini dibutuhkan kedisiplinan untuk mau mikirin soal ucapan. Nah, gue prediksi mereka nggak disiplin karena mereka udah pusing mikirin hal-hal lain gitu. Aduh, kerjaan gue ribet, ketemu begini gue harus mikirin, aduh pusing gitu. Karena gue tahu ada pejabat publik yang seperti itu, yang merasa nggak perlu mikirin dampak dari omongannya. Karena ini kalimat yang paling sering gue temuin dari pejabat. Saya tidak bisa bertanggung jawab terhadap mispersepsi yang ada di benak orang. Ya emang benar juga, emang benar gitu. Maksud gue sebaik-baiknya gue ngomong, orang akan salah nangkap juga bisa aja. Dan dia salah nangkap kan bukan salah gue. Tapi bukan berarti kemudian lu longgar banget gitu. Karena beberapa bercandaan ini atau ucapan ini rada ekstrim ya, dan bukan cuma menteri, yang siapa tuh komisioner Komisi Perlindungan Anak yang soal berenang bisa bikin hamil. Oh, berenang bisa hamil. Iya, bisa spermanya bisa berenang gitu. Tapi kalau itu kan bukan bercanda ya? Itu bercanda nggak tuh di konteksnya? Dia nggak bercanda, tapi menurut gua dia tetap tidak disiplin sama. Jadi nggak ada internal dialog gitu. Kalau gue ngomong ini, apa yang akan terjadi ya? Itu kan butuh ngerem, butuh nahan dulu. Oh, gue tahan dulu deh gitu. Jadi itu yang kayak gitu tuh kayaknya tidak ada gitu. Nah, menurut lu di sini sebenarnya lebih ke, ya di satu sisi pasti lu harus ngerem, lu harus berpikir jangan-jangan ini yang jadi headline gitu kan, apapun yang lu sampaikan berikutnya. Tapi seberapa juga perannya media lu lihat nih, bahwa kayak gacha nih lu ngomong gini kena deh. Kalau media emang itu makanannya. Mereka emang sekarang kan tolok ukur jurnalisme dihitung dari klik, bukan dari eksemplar gitu. Nah, ketika mereka bilang tolok ukurnya dari klik, berarti kan cara berpikirnya adalah yang ramah klik, yang mudah diklik tuh apa. Ya, jadi udah aja itu yang jadi patokannya mereka. Karena dalam kondisi ini gue susah juga untuk nyalahin media gitu. Masyarakat mesti tahu duitnya media itu seberapa besar yang dibutuhkan, dan gitu-gitulah. Jadi justru karena itu si politis-politis ini harus jauh lebih hati-hati lagi lu lihat, dan itu yang nggak ada gitu. Iya, itu kan yang terjadi sama gue sama SBY Nyimeng. Itu kan setelah diskusi buku Hikayat Pohon Ganja di Gramedia, gue jadi moderatornya, abis itu diwawancara, terus kita bercanda-bercanda, terus gue ngomong sama temen gue, wartawannya nanya, Mas Panji gimana pendapatnya soal Obama yang ngaku waktu muda pernah ngisep ganja. Terus gue bilang, ya iyalah, banyak orang waktu muda juga ngisep ganja. Terus gue ngomong sama temen-temen gue rasa SBY juga pasti nyimeng, sob. Sama wartawan itu dinaikin jadi headline. Kan maksud gue, itu langsung menggambarkan semua pembicaraan kita tadi. Guanya nggak disiplin, dengan memahami bahwa di depan gue bagaimanapun adalah media ngeliat itu sebagai peluang. Sampai Julian Pasha bikin pernyataan, sampai Marzuki Ali bikin pernyataan soal gue. Pusing gue. Tapi lu lihat itu bukan bagian dari strategi ya? Maksudnya bukan bagian dari strategi menenangkan publik lah, misalnya kayak, udahlah, ini tenang aja. Kalau yang menteri gue ragu itu, tapi ada gue tahu satu orang yang pintar main begituan, namanya Sandiaga Uno. Oke. Sandiaga Uno itu sengaja ngomongin soal tempe setipis. Iya, setipis kartu. Setipis kartu ATM. Iya, tempe setipis kartu ATM, harga nasi goreng di Singapura lebih murah daripada di Indonesia, main begini-begini di atas jembatan. Itu tuh dia sengaja melakukan itu. Dia lagi nyari cara supaya isu-isu ekonomi, kan tempe kan sebenarnya kan isunya kan isu perdagangan, ekonomi, jadi bisa masuk dalam obrolan dengan membawa nama dia di dalamnya. Tapi kan itu kan konteksnya kampanye. Dia emang pengen nyari itu. Nah, menteri-menteri ini kan nggak pengen dianggap blow on. Jadi itulah asumsi gue mereka nggak sengaja gitu. Oke. Ji, itu kan tadi menteri-menteri ya. Gue pengen bahas ya yang menurut gue cukup menarik dan dulu sempat terlibat juga adalah
gubernur-gubernur. Kalau gue melihat ada, nggak tahu, ini gue yang bukan ahli gitu. Gue ngelihat ada perbedaan cara komunikasi gitu. Kalau misalnya kayak kayak pemerintah pusat misalnya kan dia lebih ke pengen kita nggak panik kan, kayak jangan panik, ini under control segala. Kalau Pak Anies gue ngelihatnya lebih justru ini bahaya lo, ini kita masih bahaya lo jangan main-main gitu kan, ini bahaya. Kalau Pak Ganjar gue ngeliatnya lebih kayak bikin konten happy, ayo cuci tangan ya, jangan lupa pakai masker ya, ke keliling-keliling busukan gitu. Kalau Pak Kang Emil lebih kayak akademisi gitu, bikin gambar-gambar, gini loh kita udah bikin ini. Lu ngelihatnya yang paling masuk nih buat orang Indonesia yang mana nih? Atau apakah jangan-jangan emang karakter konstituennya beda-beda dan emang caranya harus beda-beda? Gue ngambil pilihan yang kedua. Gue rasa, kecuali Kang Emil, nanti kita bahas sendiri Kang Emil, tapi gue rasa semua nama yang kita sebut tadi, itu ngambil pendekatan itu disesuaikan dengan posisinya siapa dan di mana. Gue rasa Kang Ganjar ngambil jalan seperti itu karena dia tahu ini adalah... Iya, Mas Ganjar, betul sekali. Anda betul. Saya lupa. Mas Ganjar ini ngambil jalan seperti itu karena dia tahu ini adalah jalan yang paling tepat untuk bisa masuk ke masyarakatnya, ngebaca karakternya. Jakarta di sisi lain agak lebih kritikal. Jakarta lebih, karakter manusianya juga rada lebih cynical, terus punya tendensi untuk sikut-sikutan lebih tinggi dibandingin yang lain, nggak suka sesuatu yang di make up, mau apa adanya. Anies keluar kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin nationwide, kita ngomongin negara, a leader is a dealer in hope, itu kan katanya. Jadi presidennya juga nggak bisa keluar kemudian ngasih notion bahwa kondisi ini lagi gelap, lagi segala macamnya. Orang berharap sama Jokowi soalnya. Nah, jadi kalau gaya komunikasinya, gua rasa disesuaikan dengan dia ada di mana. Dan itu juga kelihatannya juga terjadi di luar ya. Di Amerika misalnya Donald Trump itu cenderung yang lebih nyolek-nyolek gubernurnya, weh ini ayo buka dong semuanya. Sementara gubernurnya New York kan kata orang Donald Trump sama siapa Cuomo? Andrew Cuomo itu kayak Pak Jokowi dan Anies katanya ya. Secara positioning, tapi menurut gue rada mirip sih. Cuman yang kalau gue tuh Pak Jokowi tuh masalahnya bukan masalah komunikasi publik menurut gue, yang akhirnya jadi berantakan. Menurut gue masalahnya itu masalah, moga-moga gue nggak jadi kena masalah juga ya. Masalah organisasional. Pelan-pelan. Ya, masalah pengorganisasian internal. Jadi kayak abis meeting tiba-tiba menteri ngomong ini, terus udah gitu menterinya bilang, nggak gitu maksudnya, tarik omongan lo dirapihin sama yang ini. Jadi itu ngobrolnya gimana sih gitu. Jadi masalahnya itu. Tapi, nah, lu bisa bayangin di bawahnya berantakan, di atasnya bilang semua akan baik-baik aja. Jadi kan orang jadi gimana sih gitu, bingung. Kasihan sih gue sama Pak Jokowi. Tadi lu bilang kalau Kang Emil kita bisa bahas nanti. Apa tuh maksudnya? Kalau Kang Emil emang susah. Dia arsitek soalnya. Jadi dia bukannya perlu, dia mau bikin penjelasan yang kayak gitu-gitu. Orang dari awal juga dia suka bikin gambar segala macam. Dari zaman dulu kan. Di kertas segala macam. Jadi itu emang gayanya dia, karena gua rasa ada gabungan dari cara dia berpikir emang selalu kayak gitu, dan emang gaya yang dia suka. Nah, nyambung atau tidak dengan masyarakat Jawa Barat secara umum, nah itu gua nggak paham. Itu biar masyarakat Jawa Barat yang menilai. Ji, yang ketiga nih, kan tadi udah Panji sebagai content creator, Panji sebagai praktisi atau ex-praktisi komunikasi politik. Ketiga adalah lu sebagai pelaku industri kreatif nih, yang ibaratnya ya mati suri lah ya selama PSBB, selama pandemi ini gitu kan, nggak ada lah kegiatan-kegiatan kayak gue nggak tahu apakah lu ada rencana show atau apa, tapi kan yang jelas nggak mungkin ada show selama beberapa bulan ini, dan nggak cuman lu, of course banyak banget orang-orang di industri kreatif yang kena juga.
lu boleh share dikit nggak mungkin selama ini nih 2-3 bulan terakhir ini keadaan di lapangan tuh sebenarnya kayak gimana sih? Karena kita kan dari jauh kan kita bisa lihat ya, industri ini sulit, industri ini jatuh, industri ini fine-fine aja. Tapi mungkin lu yang actually ada di situ, lu bisa kasih gambaran sih seberapa ini udah efek your life dan mungkin orang-orang di sekitar lu juga. Ray, terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat baik. Saya menunggu ditanya seseorang soal ini karena salah satu keresahan terbesar gue adalah ketika kita mikir soal masyarakat yang terdampak. Nomor satu tuh biasanya petugas pelayanan kesehatan. Itu udah pasti. Kita paham bantuan ke arah sana. Terus yang kedua biasanya adalah masyarakat kecil yang nggak bisa keluar untuk mendapatkan penghasilan. Entah itu tukang kue putu atau apapun. Terus yang ketiga biasanya ojol dalam pembicaraan. Lalu seakan-akan cuman itu doang yang nggak terdampak. Tapi kenyataannya pelaku industri film, industri periklanan, industri panggung, termasuk stand up comedy, itu suffering. Tapi kan lu bisa bayangin, kalau misalnya orang bilang, industri film juga terdampak, elah lu kan bintang film, duit lu banyak. Tapi yang orang nggak pikir kan kru misalnya. Nah kalau kita ngomongin stand up comedian nih terdampak sama corona. Si Radit, si Panji, si Ernest kan duitnya banyak. Ya, tapi kan ada banyak orang yang dia stand up comedian secara profesi, dia nggak punya sosmed yang cukup oke untuk pivot, akhirnya orang yang tadinya cuma hidup dari panggung, nggak punya penghasilan sama sekali. Gue nggak tahu gue boleh atau nggak ngomong ini sama presidennya Stand Up Indo. Ya. Stand Up Indo itu komunitas stand up se-Indonesia, Aceh sampai Papua. Tapi gue tahu persis Stand Up Indo bikin sebuah inisiatif untuk ngumpulin uang dari stand up comedian yang punya tabungan dan punya penghasilan, untuk kemudian dikasih berupa bantuan dana kepada stand up comedian yang udah punya keluarga, ada yang punya bayi, tapi nol penghasilan sama sekali. Nah, ini kondisi yang nggak banyak orang tahu dan susah sekali untuk dikomunikasikan, karena kalau misalkan tiba-tiba gue bilang, ayo kita galang dana ya untuk membantu stand up comedian dapat penghasilan, nggak ada yang mau ngirim duit pasti. Tapi kenyataannya mereka benar-benar kesulitan gitu. Dan gue ini kan ada 3 peran ya dalam diri gue. Gue sebagai entertainer, gue nggak berhenti kerja. Orang gue masih bisa entertain orang dalam bentuk lain. Tapi gue sebagai stand up comedian, gue berhenti kerja. Bener-bener nggak ada penghasilan sebagai stand up comedian. Karena gue nggak punya panggung. Dan di sisi lain, gue adalah entrepreneur yang merupakan promotor stand up comedy. Itu juga nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Sementara gue ada karyawan yang gue mesti gaji terus-terusan. Untungnya gue sekarang masih belum harus ngelepas. Jadi ini kondisi yang sulit, tapi ada jalan keluarnya yang kami juga lagi usahakan. Kan sekarang nih udah mulai ada tanda-tandanya sih udah sangat jelas dalam 1 bulan ke depan. Gue nggak tahu, mungkin lebih cepet. Apa ya istilahnya, kalau nggak salah namanya kenormalan baru, new normal. Di mana mungkin sebagian udah akan buka gitu, toko-toko udah mulai buka lagi segala macam. Lu ngelihatnya kalau buat pekerja kreatif nih atau yang tadi misalnya pekerja seni yang biasanya manggung atau gimana, lu ngelihat gimana nih beradaptasi ke normal barunya gitu? Karena maksudnya kayak kemungkinan kan panggung bisa totally 100% back to normal tuh masih rada jauh kan. Kita nggak tahu kapan, tapi lu bisa feel auditorium puluhan ribu orang bareng-bareng itu nggak akan terjadi anytime soon kan. Tapi mungkin kecil-kecil boleh, atau lu ngelihatnya strategizing ke sana gimana nih untuk pelan-pelan? Ya gue nggak udah mempertimbangkan itu juga. Terus bermodal banyak yang gue pelajarin gitu. Gue belakangan ini nyari interviewnya ini, CEO-nya Live Nation, gue tontonin semua wawancaranya dia. Kan dia bisnisnya promotor kan. Dia udah mikirin itu dulu pasti sebelum lo ya? Iya betul sekali, dan enaknya dia punya cash duduk nganggur banyaknya bukan main. Dia bilang, gini kita kalau nggak bikin acara sampai 2022 juga nggak apa-apa, kata gue, enak bener di perusahaan. Cuman dia kehilangan potensi pemasukan yang sekiranya dia harusnya dapatkan 2020-2021. Yeah. Nah, tapi gue udah ngerasa ini. Nah, ini prediksi gue. Prediksi gue,
dari sisi event, dan ini bukan cuma di stand up tapi di semuanya. Dari sisi event akan ada pergeseran tentang apa yang jadi produk dasar. Gue cerita dulu sedikit keluar. Dulu produk dasarnya itu untuk musik adalah CD. Lalu orang kalau dengerin digital tuh bajakan. Produk dasarnya CD. Tapi itu sekarang geser nih. Produk dasarnya jadi digital karena udah ada yang legal. CD jadi collectible, jadi premium item. Tentu ada yang dikorbankan. Orang mengorbankan kualitas audio karena CD jauh lebih bagus daripada digital. Dia dengerin di Spotify kan nggak sama kayak lu dengerin di CD gitu. Tapi dia mendapatkan kenyamanan lain, yaitu kepraktisan. Terus film dulu, produk dasarnya adalah DVD. Terus lu kalau mau nonton bajakan, gratisan. Tapi sekarang produk dasarnya adalah digital streaming, yaitu Netflix, Disney Plus, Amazon Prime dan segala macamnya. DVD dan Blu-ray jadi produk premiumnya. Tentu ada yang give and take gitu, kualitasnya berkurang, kayak kalau kita nonton Netflix, adegannya gelap, tiba-tiba pecah-pecah gitu misalnya. Nah, gua memprediksi ini terjadi di event. Prediksi gua, yang jadi produk dasar sekarang adalah event online. Event streaming, lalu offline, acara off-air, jadi premium. Tetap ada, tapi jadi sesuatu yang, kalau gue nggak mau banget sih, enggak deh. Karena gue sekarang punya pilihan. Nah, itulah kenapa si kantor gue kemarin baru ngerilis namanya comika.comedy.club. Comika.comedy.club itu adalah comedy club tapi virtual. Basically kayak comedy club aja, orang datang ke situ, beli tiket, kemudian mereka nonton. Kalau nggak beli tiket, mereka nggak bisa nonton. Habis itu virtual maksudnya pakai live video streaming. Gini. Video streaming. Iya, tapi bukan Zoom, platformnya kami lagi kerjain sendiri. Terus ada fitur-fitur yang didesain spesifik untuk stand up, kayak contohnya dari sisi keamanan, sebelum lu masuk ke ruangannya, jadi habis lu beli tiket lu dapat link, terus begitu lu bisa masuk ke ruangan, tapi sebelum masuk ada button yang muncul, lu harus janji untuk tidak merekam ulang, nggak menyebarkan dan tidak hacking, tidak mengganggu pertunjukan. Kalau lu nggak mau klik lu nggak bisa masuk dari sisi keamanan. Terus kita lagi orang sorry nih, susah nih kalau Zoom kadang-kadang. Iya, nggak apa-apa. Kalau ketawanya gimana ketawanya? Nah, ketawa kan selalu jadi kendala tuh. Nah, kami lagi ngembangin, tapi belum kelar karena ribet banget. Jadi kami lagi ngembangin sebuah teknologi yang bisa nge-grouping ketawa. Jadi misalnya ada 200 orang. Yang diambil tapi cuma suara ketawanya doang. Suara bising di belakang itu nggak masuk. Suara ketawanya dimasukin, di-grouping, kemudian ketika keluar di monitor komedian, udah di-grouping jadi satu. Nah, tapi ini teknologinya ribet dan lagi butuh proses. Untuk sementara waktu, orang kalau memanggung di situ, mereka nggak dengar suara audiensnya. Nah, tapi ada juga nih comedy tech berarti. Iya. Nah, jadi gue tahu butuh adaptasi lama untuk orang mau nonton acara streaming berbayar, karena mereka kemarin udah nonton gratis banyak banget tuh, festival live streaming, terus apa, itu kan di mana-mana tuh. Tapi bentar lagi orang akan sampai kepada, yaudah gue bayar deh, enak, gue nggak mesti keluar rumah, gue nggak ngambil resiko bawa penyakit masuk ke rumah gue punya anak, kalau nggak mesti banget, gue nggak keluar. Tapi ketika mereka mau, ada, tapi jadinya premium gitu, dan itu prediksi gue. Bedanya apa ya antara lu nonton comedy show-nya itu live dan lu ada di ruangan itu versus kayak lu juga kalau nggak salah satu pionirnya digital downloads kan di Indonesia ya. Yang lu rekam show lu terus lu jual secara digital gitu. Experience-nya beda ya? Kalau kita ngomong soal gratis dan berbayar, beda karena komedian nggak berani bercanda 100% semua joke-nya dikeluarin di platform gratis karena terlalu beresiko untuk dia. Resiko ketersinggungannya tinggi. Makanya stand up komedian nih, kalau di off air dan di TV materi stand up-nya beda. Di TV dia main aman karena penontonnya mass banget kan. Dia nggak berani tuh bawain yang edgy, yang rada nyeleneh, nggak berani. Itulah kenapa komedian butuh panggung berbayar. Kemarin tuh gue bikin eksperimen namanya Comika Afterlife. Jadi ceritanya ada 3 komedian itu nggak masuk surga tapi nggak masuk neraka juga karena dosanya kebanyakan, tapi mereka bikin banyak orang ketawa, jadi mereka amalnya banyak juga. Terus mereka dikumpulin di satu titik, dikasih topik. Terus kalau jawabannya benar masuk surga, kalau jawabannya salah masuk neraka. Terus topiknya waktu itu di episode pertama itu adalah solusi mesum di masa corona. Nah, dari topiknya aja lu bisa kebayang ini nggak mungkin streaming gratis karena terlalu banyak yang nonton dan orang bisa tersinggung. Nah, tapi ketika orang bilang gue mau tuh bayar supaya yang nonton kita aja, supaya gue bisa dapat jokes yang
all out, oh gue mau bayar. Nah itu yang ditawarkan di Comika Comedy.club gitu. Kenapa lu mesti bayar? Karena ketika lu bayar, kita tahu yang nonton tuh orang-orang yang siap untuk nonton. Dan dengan itu, komedinya tuh jadi lebih gila daripada komedi yang gratisan di live streaming gitu. Itu sih sebenarnya. Ji, gue mau nanya nih, satu pertanyaan terakhir aja. Kita udah lumayan lama. Satu pertanyaan terakhir. Ketika pandemi ini berakhir nih, totalnya udah normal, lu udah bisa bikin show yang gede lagi, yang ratusan ribu orang nggak ratusan ribu ya? Ratusan ribu ya, ribuan orang datang gitu kan, dan lu kan terkenal banyak bahas yang sosial politik, isu sosial gitu. Kalau lu bisa undang satu orang pejabat ke panggung buat lu roasting gitu. Lu undang siapa dan kenapa? Jadi gini kan, gue kan mau jalanin show nih, yang di Istora nih, dan ini tetap jalan. Jadi gimana caranya tetap jalan? Pertama karena dia Desember, jadi masih jauh. Secara PSBB nggak nyampe ke sana kan. Kecuali kalau misalkan Mas Anies bilang PSBB gue berpanjang sampai Desember, udah pasti Istora gue mundurin itu. Pertama masih di Desember, terus kedua gue ini kerjasama resmi sama BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Jadi mereka adalah konsultan kesehatan dan pelaksana protokol COVID. Jadi untuk memastikan jarak kursi harusnya berapa, terus hand sanitizer berapa, kalau bukan antrian jaraknya berapa. Jadi emang kita desain supaya aman lah. Jadi yang beli tiket juga, ini dipikirin sama Panji. Dari sisi gue juga nggak nge-grouping orang dan ngasih resiko gitu. Walaupun even Desember tuh masih protokol. Iya. Gue prediksi ini bakal terus-terusan nih bagian dari yang new normal tadi. Dulu sebelum ada bom JW Marriott, orang masuk mall nggak digeret, nggak diperiksa kayak gitu-gitu. Kita nggak nyangka bahwa itu adalah new normal ya sebenarnya. Itu udah jadi Iya. Dulu sebelum ada bom JW Marriott nggak ada tuh petugas mall buka pintu tutup lagi cuman buat nyium parfum mobil kita doang. Itu nggak ada kayak gitu. Nah sekarang itu kan terjadi lu ya begitulah. Gak pernah ada yang kejadian lagi. Lanjut. Nah menurut gua show akan kayak gitu. Jadi walaupun di Desember, walaupun mungkin kurvanya udah melandai bahkan udah nggak ada, misalnya orang secara psikologis masih butuh itu juga. Makanya gua memastikan kerjasama dengan BEM FKM UI ini tetap berjalan gitu. Dan di semua kota gua bakal kerjasama serupa. Ini lagi gua gencer-gencerin karena kan gue pembukaan penjualan tiket tuh 20 Juni nih tersinggung oleh panji.com. Jadi karena orang udah siap-siap beli tiket, soal kerjasama kesehatan ini gue umumin. Nah berkaitan dengan itu, si show gue yang di Istora ini topiknya tuh ketersinggungan. Nah ada menteri yang sebenarnya kesebut di show gue. Dan kalau ada dia sih, menarik sekali. Itu adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Lu pemberani ya rupanya. Tidak, saya kan kalau gue selalu ngomong gini, Rey, wah berani banget lu. Emang kenapa? Emang Pak Luhut di mata Anda kenapa? Selalu gue gituin. Justru kan gue ngerasa kan Pak Luhut orang baik. Pak Luhut suka komedi. Jadi datang aja nggak apa-apa. Kalau ada Pak Luhut sih jadi lebih lucu karena orangnya ada di situ. Tapi moga-moga tidak terjadi apa-apa. Dan biasanya biasanya ya, kalau kita pikir-pikir nih, komedian, kalau ada pejabat publik yang di roast sama komedian dan terima-terima aja, biasanya jadi bagus image-nya di mata masyarakat kan. Iya. Jadi itu aja sih. Jadi jawabannya Luhut Binsar Panjaitan. Jawabannya Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa dan apanya, lu langsung datang, langsung beli aja tiketnya gitu ya. Itu dia. Terima kasih, Rey. Terima kasih. Oke. Ji, dari gue itu aja. Ada lagi nggak nih yang mungkin lo mau sampaikan nih ke pendengar-pendengar kita nih? Nggak ada. Gue cuma mau bilang kalau lu adalah pendengarnya Asumsi Bersuara, lu dan gue sama. Dan gue senang konten-konten yang diberikan dan moga-moga Ray sehat terus supaya konten ada terus. Iya. By the way, lu mau nonton show gue kan? Mau nggak? Iya dong, pasti dong. Oke, siap. Pasti. Anda tidak usah ribet, nanti saya akan bahas dengan Anda langsung, tapi masyarakat umum nanti rebutannya ditersinggung oleh panji.com. Anda aman sama saya.
Oke, siap. Oke, Ji, thank you banget for your time nih udah mau datang ke lapak kita. Nggak datang ke studio lagi nih. Iya. Nanti lagi. Habis kita siapkan dulu protokolnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Thank you banget yang udah dengerin. Jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID, follow @Panji, dan subscribe ke semua platform media. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.